Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab kekongruenan dan kesebangunan. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 258 soal nomor 15 saja. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 15, memperkirakan tinggi bukit. Dua mahasiswa teknik sipil Agung dan Ali ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Ini tongkat penyangganya. Kemudian, Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1540 meter. Jadi dari puncak alatnya ini ke puncak bukit ini diperoleh 1540 meter. Kemudian Ali berbaring di tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Ali berjarak 4 meter dari tongkat penyangga. Jadi anggap saja ini Ali ya. Nah, di sini kepala dan matanya. Nah, di sini berjarak 4 meter. Dia bisa memandang puncak bukitnya menjadi sebuah garis lurus. Kemudian pertanyaannya, perkirakan tinggi bukit tersebut. Perhatikan gambar. Oke, gambar situasinya seperti ini ya. Ini bukitnya, kemudian ini puncaknya yang paling tinggi. Di sini yang ditanyakan yaitu tinggi bukitnya. Diwakili dengan huruf T kecil. Dari peralatan tadi, puncak alatnya ke puncak bukitnya tercipta jarak 1540 meter. Nah, tetapi dari puncak alat ini ke Ali yang sedang berbaring di tanah sini belum diketahui ya. Ini harus kita cari tahu dulu. Kemudian ini sudah ada ukurannya 4 meter. Nah, tinggi alatnya 3 meter. Berapakah tinggi bukitnya? Seperti itu. Menggunakan konsep kekongruenan dan kesebangunan, kita bisa gambar ulang situasinya menjadi seperti ini, Dek. Paling gampang itu gini. Di sini ya, ini gambar segitiga yang besar. Ini dari ujung sini, Dek. Nah, sampai ke puncak bukit ini segitiga yang besar. Kalau kita tulis diketahuinya 1540 meter itu ingat dari sini ya. Nah, bukan dari ujung ke ujung, tapi hanya dari sini ke ujung ini. Kemudian ini tinggi bukitnya. Kemudian segitiga satunya lagi yang kecil, ukurannya 4 dan 3 yang di sini. Oke. Nah, ini juga harus kita cari tahu sisi miringnya. Oke, menggunakan teorema Pythagoras. Nanti kalau sisi miringnya di sini sudah diketahui, kita letakkan di sebelah sini ya. Nih. Maka jarak dari ujung kepala Ali ini tadi sampai ke puncak bukit nanti akan lengkap, yaitu 1540 meter ditambah di sini nanti. Yuk, kita hitung dulu ya. Di sini menggunakan teorema Pythagoras. Seperti ini. Oke, kalau kita misalkan 3 meter ini sebagai A, 4 meter ini sebagai B, maka kita bisa mencari panjang C-nya atau sisi miringnya menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya 3 ya, berarti 3 kuadrat tambah B kuadrat. B-nya 4, berarti 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9 tambah 4 kuadrat adalah 16. Berarti C kuadrat sama dengan 9 tambah 16 itu 25. Oke, C kuadrat sama dengan 25. Berarti C sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5 ya, ketemu. C sama dengan 5. 5 apa? Karena teman-temannya di sini satuannya meter, maka dia juga meter. Ketemu ya, C-nya sama dengan 5 meter. Sehingga ini kita letakkan di sini 5 meter. Oke, nah sekarang kita sudah punya ukuran dari ujung sini sampai ke puncak bukitnya ini ya, yaitu 5 meter ditambah 1540 meter. Jadi totalnya adalah 1545 meter. Nah, menggunakan perbandingan, sekarang kita bisa menghitung tinggi bukit. Tinggi bukit caranya seperti ini. Kita gunakan aja perbandingan sisi miring yang kecil ini dibanding dengan sisi miring segitiga yang besar, nanti sama dengan sisi tegak yang kecil ini dibanding sisi tegak yang besar, atau dimisalkan T. Langsung aja kita tulis kayak gini, Dek.
Sisi miring yang kecil, yang ini kan 5 meter, dibanding sisi miring segitiga yang besar, yaitu 1545 meter. 1545 meter itu nanti sama dengan ini, sisi tegak segitiga yang kecil yaitu 3 meter dibanding dengan apa? Sisi tegak segitiga yang besar yaitu T. Kayak gitu ya. Nah, ini meter banding meter boleh dibuang aja. Di sini nanti tersisa meter sebagai satuannya T. Yuk kita kerjakan. Ini boleh dikali silang ya. 5 dikali T atau kita nyebutnya 5T itu sama dengan 1545 dikali 3. 1545 kali 3 meter. Kemudian kalau kita mau mencari nilai T-nya saja, ya 1545 dikali 3 ini tadi dibagi dengan 5. Tulis ya. 1545 kali 3 meter dibagi dengan 5. Nah, gini. Terus sama dengan ini 1545 dibagi 5 dulu ya. Sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3. Kemudian 4 bagi 5 nggak bisa, berarti langsung 45. Tapi di sini harus kasih 0 ya. 45 bagi 5 adalah 9. Jadi 1545 dibagi 5 adalah 309. Terus dikali 3 meter. Sama dengan dikalikan biasa aja ya. 9 kali 3 27, 0 kali 3 0 tambah 2 ya 2, 3 kali 3 9. Jadi 927 meter. Inilah tingginya bukit. Kayak gitu. Selesai ya? Gimana? Susah nggak? Intinya ini tadi di sini. Dari gambar yang kita peroleh ini, perbandingannya harus betul. Kalau miring dibandingkannya dengan yang miring, tegak dibandingkan dengan tegak. Nanti kalau yang alas ini dibandingkan juga dengan alas, tetapi tidak diperlukan ya untuk alasnya. Yang dicari hanya tingginya. Jadi kita bandingkan aja, miring banding miring itu sama dengan tegak banding tegak. Oke, hati-hati, ada beberapa siswa yang membandingkannya begini ya, hati-hati ya nih. Jadi dia membandingkannya dengan angka 1540. Nah, terkecohnya di situ. Padahal dari ujung bukit ini, tinggi bukit ini sampai ke tanah itu bukan 1540 saja, tetapi 1540 meter tambah lagi 5 meter. Kan yang di sini belum tertulis, ya kan? Kalau kita tulis jadi jelas nih. Nah, ini 1545. Oke, menggunakan gambar kita lebih jelas. Kayak gitu ya, Dek ya. Jadi ini soal nomor 15 kali ini ketemu tinggi bukitnya adalah 927 meter. Dah gitu aja ya, hanya satu soal, belajar tipis-tipis nggak sampai 10 menit, yang penting kalian paham. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, Kak Sari bantu jawab sebisanya, karena kalau di kolom komentar itu terbatas ya. Kalau mau lebih jelas, ayo kita diskusi di dalam grup aja, chat ke nomor Kak Sari di 081 456 10 9870, gabung ke dalam grup gratis ya, Kak Sari tunggu. Oke, Kak Sari pamit dulu ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.